Hai anak-anak, apa kabarnya? Berjumpa lagi pada pembelajaran tema, di mana tema kita adalah indahnya kebersamaan dan subtemanya bersyukur dalam keberagaman. Nah anak-anak, jadi kita harus bersyukur anak-anak dalam semua keberagaman, baik beragamnya tarian, kemudian makanan khas, dan masih banyak keberagaman budaya yang lain yang kita miliki di Indonesia, sama seperti yang sudah pelajaran yang sudah lewat, yang sudah kita pelajari. Nah anak-anak, sekarang kita juga akan mempelajari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, terlebih keberagaman dalam tari. Nah untuk itu tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah satu, kalian dapat mengenal pola atau formasi dalam tari. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dan memahami beberapa tingkat dalam tari. Yang ketiga adalah kalian dapat mengetahui dan memahami beberapa sikap yang harus dimiliki oleh penari ataupun orang yang menonton tari, pertunjukan tari. Nah, yang kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu mengenal pola atau formasi lantai pada tari. Nah, di sini anak-anak memang sudah punya gambar. Boleh diperhatikan. Ini adalah pola lurus ke depan, ini pola segi 5, ini pola lurus miring ke kanan. Ini pola miring ke kiri, ini pola lingkaran, dan ini pola zigzag. Nah, ini pola-pola ini beragam ya anak-anak, bermacam-macam, dan sering kita perhatikan di beberapa pertunjukan tari yang kita tonton atau kita saksikan. Nah, anak-anak, pola-pola ini mudah-mudahan dapat diingat ya, atau mungkin juga bisa kau gambarkan di catatanmu. Dan yang kedua adalah tingkatan tarian. Nah, anak-anak, tingkatan tarian itu ada 3, ada tingkat tinggi, sedang, dan bawah. Nah, tingkat tinggi itu adalah di mana penarinya seolah-olah melayang, bisa dibantu oleh menggunakan tali. Jadi dia seolah-olah terbang. Nah, boleh dilihat seperti di sini, ya, gambar ini dia melayang, dia melompat ya anak-anak. Ini termasuk tingkat tinggi. Sedangkan di bawahnya nih mereka rebahan di lantai atau di lantai, itu dinamakan dengan pola bawah, tingkat bawah, tari tingkat bawah. Nah, sedangkan mereka ini mereka sedang jongkok, ini tingkat menengah. Ini juga duduk dengan agak berjongkok. Ini termasuk tingkat menengah ya anak-anak, termasuk juga ini sedang berdiri, itu termasuk tingkat menengah. Jadi tingkat tinggi itu adalah dimana penarinya seolah-olah terbang atau melayang. Sebenarnya mereka bukan melayang ya anak-anak ya, mereka menggunakan tali untuk membantu mereka seolah-olah nampak melayang. Nah, kalau sedang rebahan atau tidur di lantai itu termasuk pola bawah, sedangkan mulai dari duduk, jongkok, dan berdiri itu tingkat menengah. Nah, itu mengenai tingkatan dalam tari. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas mengenai sikap yang harus kita miliki saat menari. Nah, sikap yang perlu kamu miliki saat menari adalah kerjasama. Apalagi tariannya adalah tari massal atau kelompok. Jadi harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang merupakan satu timmu atau satu kelompokmu. Yang kedua adalah konsentrasi. Kamu harus konsentrasi. Fokusmu harus betul-betul konsentrasi. Memang betul-betul harus fokus pada saat menari. Setelah itu kamu harus ramah, senyum ya anak-anak ya, harus memancarkan bahwa kamu dapat memberikan ekspresi kepada orang lain. Kamu harus ramah, kamu harus senyum, tertawa, suasana mukamu harus gembira. Nah, yang keempat adalah
kamu harus disiplin saat melakukan gerakannya, ya, sehingga gerakanmu tepat. Dan sekarang kita akan membahas mengenai sikap yang kita perlukan saat menjadi penonton dalam tari, menjadi penonton tari. Nah, sikap yang pertama adalah sopan, dimana ketika kamu memberi pujian ataupun apresiasi, kamu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, yang kedua adalah kamu harus rendah hati saat memberikan kritikan. Nah, jadi dalam tari itu anak-anak, kita harus mengapresiasi orang yang mempertunjukkan tari. Mengapresiasi itu adalah memberikan penilaian atas apa yang kita lihat dari pertunjukan orang lain. Jadi apresiasi itu adalah memberikan pujian, komentar atau kritikan dengan kata-kata yang sopan ataupun gestur yang sopan juga. Gestur tahu ya anak-anak ya, gestur itu adalah gerakan tubuh. Nah, jadi ketika kita memberikan penilaian atau pujian ataupun kritikan ataupun saran kepada orang lain, gunakanlah kata-kata yang sopan supaya orang lain juga menghargaimu. Nah, dalam setiap sikap kita, dalam setiap sisi kehidupan kita harus tetap mempraktekkan sikap saling menghormati. Hormatilah orang yang sedang menari dan kamu akan dihormati sebagai orang yang menonton tari tersebut. Sedemikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat mengerti dan salam sehat.